Shalom, selamat sahabat, dan selamat malam pendeta. Selamat sahabat, Baik, bagaimana kabarnya pendeta? puji Tuhan, baik-baik. Puji Tuhan. Selamat untuk pemirsa Hope Channel di mana saja berada. Baik pendeta, saya akan membacakan permohonan doa yang sudah masuk dan kiranya di akhirnya pendeta dapat memberikan ayat penguatan. Dari Lastua Sitinjak, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit diabetes. Kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk memberikan kesembuhan dan kepulihan. Dari Loisan Lodisau, tolong doakan suami saya sakit kanker. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Dari Ibu Maria, mohon doakan agar kesehatan saya dipulihkan dan dapat berjalan kembali. Dari Sandi Suhardi, mohon doakan saya agar bisa membanggakan kedua orang tua dan dilancarkan dalam pekerjaan. Selanjutnya dari Langi Mentang. Baik pendeta, bisa memberikan ayat penguatan bagi kita semua? Iya, baik, terima kasih. Sekali lagi shalom, selamat hari sahabat untuk pemirsa Hope Channel di mana saja berada. Dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kita tidak terlepas dari apa yang namanya masalah, pergumulan. Seperti pada malam ini ada yang minta didoakan oleh karena sakit, dan juga masalah-masalah yang lain yang sering kita hadapi di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Saya ingin memberikan ayat penguatan pada saat ini yang saya ambil di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Ini berisi kata-kata Tuhan Yesus yang pendeta yakin bisa memberikan kekuatan bagi para pemirsa Hope Channel yang saat ini menghadapi masalah. Apakah itu masalah sakit penyakit, masalah pergumulan pekerjaan, bahkan apa saja. Mari kita dengarkan kata-kata Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 11 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata-kata ini adalah undangan Tuhan Yesus bagi kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Apapun masalah kita, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, Yesus mengundang kita. Bahwa setiap masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan saudara, bawa kepada Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mengundang kita membawa setiap masalah kepadanya? Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan solusi yang terbaik. Tidak seorang pun yang bisa memberikan itu semua. Hanya Tuhan Yesus. Dan Dia berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Tanya pendeta, saya mempersilakan pendeta untuk berdoa bagi teman-teman yang telah memberikan sedikit sesi doa pada saat ini. Baik, mari pendeta mau berdoa untuk sesi yang pertama ini bagi pemirsa Hope Channel yang memasukkan poin-poin untuk didoakan pada malam ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di sorga, kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah yang sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Di dalam sesi doa pada malam hari ini, untuk bagian yang pertama ini, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang dalam pergumulan. Ada yang bergumul oleh karena sakit.
hamba memohon dengan penuh kerendahan hati, kiranya melalui kuasa darah Yesus dapat menjamah tubuh mereka, agar dengan kuasa Tuhan mereka boleh mendapatkan kesehatan dan kesembuhan yang hanya berasal daripada Tuhan. Berkati makanan dan minuman, berkati obat-obat yang diminum, biarlah itu boleh menjadi sarana kesembuhan yang hanya berasal daripada Tuhan. Ada juga yang bergumul dengan berbagai macam problema, masalah pribadi, keluarga, pekerjaan, apapun yang mereka hadapi. Hamba mohon Tuhan selalu menuntun hidup mereka, memberikan jalan keluar, dan biarlah di dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka selalu menjadikan Tuhan yang pertama dan yang utama di dalam hidup mereka. Kami percaya kami akan selalu menerima undangan Tuhan Yesus untuk membawa setiap pergumulan hidup kami. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan solusi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta atas ayat penguatan dan doanya. Saya akan kembali membacakan permohonan doa yang telah masuk. Dari Ibu Veronica, mohon doakan agar ternak yang kami pelihara dapat tetap sehat supaya kami bisa jual untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dari Ibu Clara, mohon doakan agar kesehatan saya dapat semakin baik dan pulih, dan Tuhan berkenan memberikan buah hati dalam kehidupan rumah tangga kami. Dari Saudara Milton Siagian, mohon didoakan anak-anak saya, Novel, Indah, Laurina, Angelita, dan Melvin selalu di dalam kesehatan. Dari Saudari Asni Romaida, mohon didoakan suami dan anak-anak saya supaya takut dan setia akan Tuhan. Kami kembali mempersilahkan Pendeta untuk memberikan ayat penguatan. Pada saat ini saya ingin membagikan ayat firman Tuhan di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Yakobus pasal yang kelima, ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Poin yang pendeta mau ambil dalam ayat ini adalah doa. Doa memegang peranan yang sangat penting untuk bisa menuntun kita supaya kita bisa sanggup menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Apakah itu dalam keadaan sakit, dalam situasi pekerjaan kita mungkin yang tidak nyaman, ada juga mungkin yang sementara mencari pekerjaan. Hal yang pendeta mau tekankan saat ini, di poin ini adalah berdoa selalu kepada Tuhan. Kalau kita dalam keadaan sakit, berdoa dengan sungguh. Kalau kita dalam masalah apa saja, pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah menghadapi anak-anak, doa memegang peranan yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Yakobus ini dalam konteks dalam doa orang sakit, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti ada kesembuhan. Hanya ketika kita berdoa dengan penuh kerendahan hati, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kuasa doa, ada keajaiban di dalamnya. Karena Tuhan bersama kita ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Demikian. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta. Jadi dengan doa bersungguh-sungguh, yakin dan percaya bahwa Tuhan menyiapkan semuanya dalam waktu yang tepat. Baik Pendeta,
Saya mempersilakan pendeta untuk kembali mendoakan permohonan-permohonan doa yang telah masuk. Baik, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu pada saat ini. Kami mengakui bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang mengendalikan alam semesta. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Namun Tuhan, kami mengakui bahwa kami ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak ada daya karena kami ini manusia yang fana adanya. Itulah sebabnya Tuhan, kami sangat membutuhkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah di dalam perjalanan kehidupan kami selalu menjadikan Tuhan yang pertama dan yang utama dalam hidup kami. Ajarkanlah kami Tuhan, di saat kami menghadapi banyak masalah, kami selalu datang kepada Tuhan di dalam doa. Ada pemirsa Hope Channel yang masih bergumul oleh karena sakit. Hamba mohon Tuhan Yesus sembuhkan dan pulihkan mereka. Dalam pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan dalam mendidik anak-anak, bahkan pergumulan apa saja yang mereka hadapi. Tuhan, tolong kami. Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami, khususnya bagi pemirsa Hope Channel di mana saja berada, kami akan selalu mengandalkan Tuhan. Kami akan selalu berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Karena ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh hati, maka ada kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan permohonan doa kembali dan pendeta akan memberikan ayat penguatan. Dari Saudara Jun, mohon didoakan Oma Meis agar cepat sembuh di bagian mata dan bisa melihat kembali. Dari Rismawati Manik, tolong doakan kaki saya supaya diberikan kesembuhan. Dari Saudara Rizky Kiki, tolong doakan anak saya Steven yang rencana mau kuliah tahun ini dan sedang cari pekerjaan. Dari Dustin A, mohon doanya agar menyembuhkan sakit pada kaki dan ginjal saya, dan untuk istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya boleh sehat dan diberkati selalu. Baik pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat penguatan. Baik, terima kasih. Pendeta mendengar ada yang bergumul dalam keadaan sakit dan juga dalam pendidikan. Kembali pendeta mau bacakan ayat janji Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan pengharapan bagi saudara-saudari, para pemirsa Hope Channel, bahkan yang dalam pergumulan saat ini. Di dalam Yeremia 31 ayatnya yang ketiga. Yeremia 31 ayatnya yang ketiga berisi janji Tuhan. Pendeta mau bacakan firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudaraku, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan selalu memperhatikan kita. Nabi Yeremia mengatakan bahwa Tuhan menampakkan diri dari jauh dan katakan bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan kepada kita tidak akan habis sampai kapanpun. Itulah sebabnya, walaupun kita saat ini sedang bergumul karena sakit, sedang bergumul di dalam pendidikan, sedang bergumul dalam pekerjaan, ingat janji Tuhan ini dalam Yeremia 31 ayatnya yang ketiga.
Aku, kata Tuhan, mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan aku tetap melanjutkan kasih setia Tuhan kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Apapun yang kita hadapi, problema apapun yang kita hadapi, kasih sayang Tuhan tetap ada untuk kita. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Mungkin kita katakan, Tuhan tidak mengasihi saya saat ini. Tapi firman Tuhan membuktikan, kasih Tuhan itu kekal. Tidak pernah berhenti. Tetap selama-lamanya dia selalu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak pendeta. Saya meminta waktu pendeta untuk kembali mendoakan saudara-saudara yang telah mengirimkan permohonan doa ini. Baik, mari kembali kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan iman dan pengharapan di dalam Yesus. Walaupun kami saat ini menghadapi banyak tantangan dan pergumulan, ada di antara kami yang dalam keadaan sakit atau di dalam pergumulan yang lain, kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang begitu peduli terhadap kami. Allah yang selalu memberikan kami solusi demi solusi. Allah yang kami sembah adalah Allah yang selalu menunjukkan kasih yang kekal di dalam setiap perjalanan hidup kami. Saat ini Tuhan, hamba mau berdoa buat saudara Jun. Saat ini dia minta didoakan untuk omanya, Oma Meis, yang dalam keadaan sakit di bagian mata. Biarlah dengan kuasa jamahan tangan Tuhan Yesus, Oma Meis ini dapat disembuhkan oleh Tuhan. Hamba juga berdoa buat Ibu Rismawati Manik, di mana kaki dari Ibu Rismawati dalam keadaan sakit. Mohon Tuhan pulihkan dan sembuhkan kaki dari Ibu Rismawati Manik. Hamba juga berdoa buat saudara Rizky Kiki, di mana dia minta didoakan anaknya Stephen yang rencana mau kuliah di tahun ini, bahkan yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan terus menolong dan memberkati dan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati dari anak Stephen. Dan juga berdoa buat Dustin, agar Tuhan menyembuhkan anak ini yang sakit di bagian kaki dan juga ginjal, dan juga untuk istri dari Dustin, agar dengan kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan akan menjadi bahagianya. Hamba yakin dan percaya bila mana kami selalu mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kami. Dan hamba berdoa untuk semua pemirsa Hope Channel, apapun pergumulan yang dihadapi, kiranya kuasa Tuhan Yesus menjadi bahagian mereka, dan mereka boleh memuji dan memuliakan Tuhan atas setiap berkat yang mereka nikmati di dalam kehidupan mereka. Dengarlah doa kami Tuhan, terpuji-puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta atas doanya. Saya akan melanjutkan permohonan-permohonan doa yang telah masuk kembali. Dari Ibu Yulita, mohon doakan agar anak-anak saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Doakan juga anak saya yang berencana untuk mencari pekerjaan selama liburan untuk membiayai perkuliahan. Kiranya Tuhan menolong. Dari Agnes Sibarani, mohon doakan cucu saya pada hari ini berulang tahun yang kelima. Elvano Nainggolan, kiranya Tuhan memberkati. Dari Edi Pakasi, tolong doakan supaya penyakit saya disembuhkan. Amin.
Dari Ibu Rachel, mohon doakan pergumulan di dalam keluarga saya. Doakan juga usaha yang saat ini sedang kami bangun, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Baik pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat penguatan kembali bagi saudara-saudara yang telah mengirimkan permohonan doa. Baik, terima kasih. Pemirsa Hope Channel di mana saja saudara berada. Di saat kita menghadapi masalah, ada kalanya pikiran kita tidak fokus kepada Tuhan. Karena kita hanya memikirkan masalah yang kita hadapi. Apakah itu penyakit, kita seringkali tidak fokus. Masalah pekerjaan, masalah dalam rumah tangga. Sering membuat kita mulai jauh daripada Tuhan. Karena kita hanya memikirkan pergumulan, masalah yang kita hadapi. Namun di sesi ini, saya ingin memberikan ayat yang adalah janji Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Mazmur 62, ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pemazmur menggambarkan di sini bahwa kita akan merasa ada ketenangan. Kita akan mendapatkan ada perasaan damai kalau kita dekat dengan Tuhan. Perasaan tenang kita akan dapatkan kalau kita dekat dengan Tuhan. Karena biasanya ketika masalah datang silih berganti, kita mulai stres, kita mulai tidak konsentrasi untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi pemazmur memberikan penguatan untuk kita. Perasaan tenang kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalaupun kita bergumul karena sakit, dekat dengan Tuhan di dalam doa. Tuhan pasti akan menolong kita. Memberikan jalan keluar sehingga kita ada solusi untuk mendapatkan kesembuhan. Masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, mencari pasangan hidup. Kalau kita dekat dengan Tuhan, perasaan kita akan tenang. Dan di saat itulah, Tuhan akan berbicara kepada kita. Dan kita pasti akan mendapatkan jawaban dari doa yang kita berikan. Perasaan tenang kalau kita dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih pendeta atas ayat penguatan. Pada saat ini saya mengundang kembali pendeta untuk berdoa kepada saudara-saudara yang telah memberikan sesi doa pada saat ini. Mari kembali kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon Roh Kudus-Mu selalu menguasai hati kami. Kami sering mengandalkan kekuatan kami. Namun pada saat ini, firman Tuhan boleh memberikan kepada kami kekuatan iman. Kami akan mendapatkan ketenangan. Kami akan mendapatkan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan damai sejahtera, apabila kami hidup dekat dengan Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu selalu menguasai kami. Roh Kudus-Mu selalu menguasai hati pemirsa Hope Channel di mana saja berada. Sehingga Tuhan, ketika kami menghadapi banyak masalah, masalah apapun itu, kami akan sanggup menghadapinya ketika kami hidup dekat dengan Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat Ibu Yulita. Beliau mau mendoakan anak-anak supaya boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan juga anaknya untuk berencana dalam mencari pekerjaan selama liburan untuk membiayai perkuliahan. Kiranya Tuhan akan menolong akan pergumulan dari anak-anak dari Ibu Yulita. Hamba juga berdoa untuk Ibu Agnes Sibarani, di mana dia rindu mendoakan cucunya pada hari ini berhari ulang tahun yang kelima, yaitu
anak Elvano Nainggolan. Tuhan kiranya memberkati anak Elvano ini dengan berkat kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang hanya berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa juga buat Ibu Edi Pakasi. Tuhan tolong, saat ini dia bergumul karena sakit. Sembuhkan, pulihkan Pak Edi, agar beliau boleh menerima kuasa mujizat daripada Tuhan. Ibu Rahel, yang dalam pergumulan di dalam keluarganya, Tuhan tolong bantu, berikan solusi yang terbaik, agar Ibu Rahel, dia boleh melihat kuasa mujizat Tuhan di dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya. Bapa di sorga, hamba menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Teristimewa hamba berdoa untuk semua pemirsa Hope Channel di mana saja mereka berada. Kiranya janji berkat perlindungan penyertaan sorga menyertai kehidupan mereka. Hambamu berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Saya akan melanjutkan membacakan permohonan doa yang telah saudara-saudara mohonkan. Oleh Rile Silalahi, tolong didoakan saudara-saudara kita yang sudah lama menjauhkan diri dari ibadah, agar diberikan Roh Kudus ke dalam hatinya. Amin. Dari Nursinta Huta Galung, tolong doakan adik kami Opung Liora Huta Barat Boru hariannya yang sudah lama sakit. Dari Musik Shot, tolong doanya saya sementara kuliah dan bekerja merantau di Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati. Dari Ani, mohon doa agar Tuhan memperlancar proses penjualan rumah kami dan usaha kami, serta agar saya dapat pekerjaan yang libur di hari Sabat. Dari Vena Seran, mohon doakan saya yang berkuliah di kampus luar, semoga saya bisa diizinkan pada hari Sabat. Dipersilakan kembali kepada Pendeta Stephen Goni dapat memberikan ayat penguatan bagi saudara-saudara. Baik, terima kasih. Pemirsa Hope Channel di mana saja saudara berada. Masing-masing kita pasti memiliki kekhawatiran setiap saat. Namun saat ini ada ayat penguatan yang bisa menolong kita di saat kita menghadapi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan ketika kita menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7, 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita mungkin khawatir dengan penyakit yang kita alami. Kita mungkin khawatir sudah sekian tahun penyakit saya, bisakah disembuhkan? Adakah obat yang bisa menyembuhkan penyakit saya? Kita khawatir, kita memiliki perasaan takut untuk pekerjaan yang sedang kita jalani. Kita mungkin merasa khawatir untuk rencana-rencana kita. Apakah rencana kita ini akan berhasil? Akan sukses? Apakah saya sanggup mendidik anak-anak saya dalam keluarga? Firman Tuhan saat ini memberikan janji bahwa ketika kita menyerahkan semua kekhawatiran kita, semua ketakutan kita, semua kecemasan kita kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji, Ia akan memelihara kamu. Sesimpel itu. Serahkan kekhawatiran kita. Bawa segala pergumulan yang kita hadapi kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji, Dia akan memelihara kita, Dia akan memberikan kita jalan keluar, Dia akan memberikan kita solusi, karena Dia tahu siapa kita. Kenapa hanya Tuhan yang bisa memberikan kita solusi? Karena Tuhan adalah pencipta kita. Karena Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Kita tidak perlu takut menghadapi apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Itulah sebabnya
Janji Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Ketika kita serahkan, ketika kita membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji, Dia akan memelihara kita. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Biasanya kalau manusia berjanji, biasanya manusia akan ingkar dengan apa yang dia sudah janji. Tapi kita punya Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan kita berjanji akan menjaga, melindungi, memberkati, memberikan kita berkat, Dia pasti akan tepati. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Serahkan pergumulan kita kepada Tuhan, apapun itu, Tuhan akan memberikan yang terbaik, tepat pada waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih pendeta. Saya mengizinkan kembali pendeta untuk dapat berdoa bagi saudara-saudara yang telah mengirimkan permohonan pada sesi doa malam hari ini. Baik, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih di sorga, kami manusia yang penuh dengan dosa. Sering kami setiap saat memiliki perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas dalam menghadapi setiap masalah yang kami hadapi setiap saat. Apakah itu menyangkut penyakit, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, kehidupan masa muda, pekerjaan, bahkan apapun itu. Sering kekhawatiran yang besar menghadapi, yang membuat kami jauh meragukan akan Tuhan. Namun terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh mengingatkan kami. Ketika kami menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami, segala kecemasan kami ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memelihara kami. Tuhan berjanji akan memberikan kami jalan keluar. Tuhan berjanji akan menolong kami. Karena itu, tuntun kami dengan kuasa-Mu Tuhan, agar kami selalu percaya sungguh kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan hamba berdoa buat Ibu Rile Silalahi, di mana beliau rindu mau mendoakan saudara-saudara yang sudah menjauhkan diri dari ibadah. Biarlah Roh Kudus Tuhan selalu mengingatkan mereka, agar dengan tuntunan kuasa Tuhan, saudara-saudara yang sudah jauh dari kebenaran Tuhan dalam persekutuan ibadah, mereka juga boleh datang kepada Tuhan dalam persekutuan ibadah, oleh karena Roh Kudus Tuhan bekerja di hati mereka. Hamba juga berdoa buat Nursinta Hutagalung, di mana Nursinta rindu mendoakan adiknya Opung Liora Huta Barat, Boru Harianja yang dalam keadaan sakit. Hamba memohon kepadamu, Tuhan pulihkan dan sembuhkan Opung Liora Huta Barat, agar dengan kuasa darah Yesus, beliau boleh mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Hamba juga berdoa buat Musik Sud, di mana sementara kuliah dan bekerja merantau di Jakarta saat ini, kiranya Tuhan menolong agar Musik Sud ini selalu dalam lindungan kuasa Tuhan. Hamba juga berdoa buat Ibu Ane yang saat ini memohon tuntunan Tuhan, di mana proses penjualan rumah agar supaya dapat berjalan dengan baik, dan juga agar boleh mendapatkan pekerjaan yang libur pada hari Sabat. Mohon Tuhan menolong, Tuhan campur tangan pergumulan yang dihadapi oleh Ibu Ane saat ini. Hamba juga berdoa buat Vena Serang, di mana dia saat ini berkuliah di kampus luar, dan dia rindu Tuhan agar bisa diizinkan untuk tidak kuliah pada hari Sabat. Tolong Vena Serang agar dengan tuntunan kuasa Tuhan, agar dia boleh mendapatkan izin untuk boleh ke gereja pada hari Sabat.
Bapa di sorga, kembali hamba berdoa buat semua pemirsa Hope Channel di mana saja mereka berada. Apapun pergumulan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan, perlindungan dan penyertaan sorga akan selalu menjadi bahagian mereka. Dan biarlah dengan tuntunan kuasa Tuhan, kami selalu menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.